Sebelum acara kami mulai, kami informasikan terlebih dahulu. Insya Allah acara akan segera kami mulai pukul 9 bersama kami semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti pukul 9 beliau sudah bergabung di ruangan tatikal ini. Dan Ibu sudah hadir juga, Bu Marsi, dan perwakilan dari dosen, lalu Ibu semuanya Bapak yang sudah mempersamai kami semuanya. Dan untuk pimpinan juga teman lama ya, tidak ketemu ternyata sama-sama sudah pernah tugas. Semuanya sudah siap. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Fathul Wahid. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 2. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ustadz Muni Bahun Idris. Alhamdulillah bisa ketemu pada pagi hari ini. Serta para purna tugas yang insya Allah akan dilepas secara resmi pada pagi hari ini. Ada tercatat 30 purna tugas, statistiknya kira-kira 20 orang tenaga pendidikan, 10 orang dosen. Dan yang tenaga pendidikan kalau kita PMT-nya itu hampir semuanya sama bulan Januari 2022. Sementara yang dosen setelahnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara pelepasan ini. Saya kira suatu bentuk kehormatan kepada para purna tugas sebagai bukti pengabdian yang sudah purna, sudah selesai, dan kontraknya secara resmi dengan UI sudah berakhir dan bisa dilangsungkan dengan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan seluruh amal amal bakti Bapak Ibu sekalian selama mengabdi kepada UI akan tercatat sebagai amal ziarah Bapak Ibu sekalian. Saya selaku Ketua IKP UI, selaku Ketua IKP UI mengucapkan selamat karena bisa sampai mengakhiri tugas dengan baik, dengan selamat, tanpa ada hambatan apapun. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian para purna tugas bisa menjalankan kehidupan dalam bentuk pengabdian yang berbeda lagi di dalam masyarakat secara umum, dan akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memposisikan diri sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, untuk berkiprah di dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa-apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu para purna tugas sekalian selama berbakti kepada UI. Sebagai kehormatan izinkan saya akan membacakan satu persatu para purna tugas yang akan kita lepas pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Widodo dari FBE, yang kedua Bapak Sukarmiyadi dari Fakultas Hukum, yang ketiga Bapak Sumanto dari Direktorat Perpustakaan, yang keempat Bapak Untung Dumadi dari Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam, yang keenam Bapak Adi Warno dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, yang ketujuh Bapak Mujiran dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, yang kedelapan Bapak Suroto dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, yang kesembilan Bapak Dr. Sungadi Esos MIP dari Direktorat Perpustakaan, yang ke-10 Bapak Rohati dari Fakultas Hukum, yang ke-11 Bapak Saijo Tenur dari FTI, yang ke-11 Bapak Ismanto SI Perpustakaan dari Direktur Perpustakaan, yang ke-12 Bapak Kasno dari FBE, yang ke-13 Bapak Rahmat dari FBE, yang ke-14 Bapak Sutaryo SP dari PIAI, yang ke-15 Bapak Darudi dari Direktur Keuangan dan Anggaran, yang ke-16 Bapak Supartono dari FH, yang ke-17 Bapak Ibu Asif dari Fakultas MIPA, yang ke-17 Bapak Asif dari Fakultas MIPA, yang ke-18 Bu Sumarsih dari DLA, yang ke-19 Bapak Heri Murtopo dari FH,
yang ke-20 Bapak Pranoto dari FTSP, yang ke-21 Bapak Mudakir Dr. SHMH dari FH, yang ke-22 Bapak Ahmad Sobirin Dr. SMB PhD dari FBE, yang ke-23 Bapak Suarsono Muhammad Dr. SMA dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, yang ke-24 Bapak Kumal Hadi Dr. MSc AK dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, yang ke-25 Bapak Farhan HM Saleh Dr. Insinyur MSIE dari FTI, yang ke-26 Bapak Edi Purwanto Dr. Insinyur CSDA dari FTSP, yang ke-27 Bapak Dr. Safiuddin SHM Hum dari FH, yang ke-28 Bapak Zilan Yamid Dr. MSI dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, yang ke-29 Bapak Pratikno Hidayat Insinyur MSc dari FTI, dan yang terakhir ke-30 Bapak Faisal RM Insinyur Dr. M dari PhD dari Fakultas Teknologi Industri. Tadi guyonannya di luar, kita banyak kehilangan orang-orang gila katanya. Terutama yang ciri khas ini kita kehilangan satu orang yang ngakaknya luar biasa, Bapak Zilan Yamid. Terdepan ke beliau adalah tertawanya yang ngakak gitu. Dan mudah-mudahan ini 36 tadi sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada UII, sehingga akan mendapatkan ganjaran yang timbal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Rektor, saya kira ini pesan yang menarik bahwa terutama saya merasakan juga di FPU, juga di fakultas yang lain, ada gap yang antara dari si human resources planningnya, ada gap, ada saat dimana kita sama sekali tidak rekrutmen, padahal yang pensiun juga tetap jalan, tetap pensiun. Artinya ada saya kira perlu ada perbaikan nanti Pak Rektor dan utamanya Pak Zaihan sebagai Wakil Rektor 2 untuk merancangkan lebih baik lagi. Saya kira kita sudah diingatkan, dan insya Allah pada periode yang akan datang ini sudah mulai dilakukan proses rekrutmen. Kalau nggak salah nanti bulan April ya Pak Rektor, sudah ada mulai rekrutmen, sejak sekarang sudah disiapkan rekrutmennya. Mudah-mudahan gapnya tidak terlalu lebar dalam konteks perencanaan sumber daya manusia. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan mewakili Ketua Ikatan Keluarga Pegawai Universitas Islam Indonesia yang telah disampaikan oleh Dr. Andes Ahmad Thohirin MA. PhD. Kami haturkan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa ni'millah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru senior dan juga pendahulu purna tugas Ustadz Munihi Bahrul Idris. Terima kasih Ustadz sudah berkenan rawuh hadir nanti untuk memberikan perspektif, motivasi, dan beliau ini sangat MUII karena bapak beliau juga alumni UII Fakultas Hukum. Kemarin namanya saya lihat dalam buku 10 tahun UII, masih saya simpan di tas saya. Saya sedang membaca buku sejarah 10 tahun UII, Bapak sangat detail, termasuk nama-nama mahasiswa ada di sana, nama-nama dosen ada di sana. Yang saya hormati para kolega, Wakil Rektor yang hadir, ada Ustadz Rohidin, Pak Zainal, Ketua IKP Bapak Dr. Ahmad Thohirin, para kolega dan direktur yang hadir pada hari ini, ada Direktur Perpustakaan, Direktur Layanan Akademik, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur PPAI, dan juga para wakil dekan yang hadir, Ibu Bapak Purna Tugas, para guru senior yang hadir pada hari ini dari kalangan dosen maupun tenaga pendidikan, dan kawan-kawan panitia yang juga membersamai pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dan banyak hal yang harus kita syukuri Bapak.
Betul ada catatan-catatan, tetapi seperti yang disampaikan oleh Ketua IKP tadi, mengakhiri tugas dalam keadaan baik ada sesuatu yang patut, perlu, wajib disyukur. Ibu Bapak sudah mengabdi di luar biasa sejak bergabung, dan saya yakin beragam mulai bergabungnya. Dan tahun ini semuanya mengakhiri tugas di UII setelah berkontribusi yang saya yakin terlalu sulit untuk dicatat satu persatu. Untuk itu izinkan saya atas nama Universitas Islam Indonesia mengucapkan terima kasih yang luar biasa dengan iringan doa. Semoga kontribusi Bapak semuanya yang sudah ditanamkan, sudah diwakafkan kepada Universitas Islam Indonesia selama ini dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami yang masih ditakdirkan meneruskan roda organisasi, insya Allah bisa meneruskan ide baik, bisa meneruskan praktek baik yang selama ini Ibu Bapak lakukan. Bapak yang saya hormati, ini adalah bagian dari siklus organisasi. Selalu saja ada tahapan-tahapan mulai masuk sampai keluar. Dan ini juga bagian dari kaderisasi yang mengharuskan kami merencanakan dengan lebih baik terkait dengan sumber daya manusia. Saya jadi catatan dari Ketua IKP, dan sebetulnya kami ini satu frekuensi. Kami tetapi Bapak, pengadaan sumber daya manusia di UII ini bukan keputusan final pimpinan universitas. Ada lembaga di atas kami yang itu memberikan lampu hijau final. Ketika lampu hijau belum diberikan, maka kami tidak bisa melakukan proses tersebut. Dosen misalnya, sudah sejak 3 tahun yang lalu kami mintakan, tetapi baru beberapa bulan yang lalu lampu hijau kami dapatkan. Pending juga sama, kami sudah kirimkan surat, tapi sampai hari ini nampaknya belum ada respons. Sudah diskusi berkali-kali Pak Zainal, sehingga Ibu Bapak, kami ingin bahwa regenerasi di UI ini berjalan dengan baik. Khusus untuk dosen ada banyak pertimbangan Ibu Bapak. Satu terkait dengan pergantian generasi. Yang kedua terkait dengan apa yang diinginkan oleh lembaga di atas kita, pemerintah, rasio. Kemudian juga terkait dengan ketersebaran kompetensi yang bisa jadi misalnya dari FB ada 3 misalnya dengan kompetensi yang beragam. Kemudian dari kayak tekstil bahkan ada 3 langsung. Ini juga perlu kaderisasi yang luar biasa cepat, karena apa Ibu Bapak, menggantikan akumulasi pengetahuan yang sudah dipunyai oleh Bapak Ibu itu tidak mudah. Itu dikawal oleh BSDM dengan skema-skema yang kita jalankan, termasuk sekolah kepemimpinan. Nah, kami berharap Ibu Bapak, tinggalan baik dari Bapak nanti akan kami terus rawat, dan kami juga masih sangat bermohon Ibu Bapak, meskipun secara formal tidak ada lagi tautan dengan UII, bekerja aktif, tapi kami mohon kiriman doa, dukungan terus Bapak Ibu berikan kepada kami. Saya sering sampaikan Ibu Bapak di UII bahwa UII ini berkembang karena 3 hal. Yang pertama adalah karena keikhlasan para pendiri. Para pendiri UI adalah orang-orang yang sudah purna dengan dirinya, mewakafkan dirinya, dan itu bagi saya personal, dan mudah-mudahan Ibu Bapak sepakat, itu menjadi basis yang sangat kuat untuk perkembangan UI. Yang kedua, UI berkembang ini karena dukungan dan kiriman doa terbaik dari sahabat-sahabat UI, termasuk keluarga besar UI. Dan di sini termasuk Ibu Bapak semuanya. Karenanya kami mohon dukungan dan kiriman doa tak putus kepada Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang ketiga, UI berkembang ini karena ikhtiar kecil kami yang saat ini masih diberikan amanah untuk melanjutkan roda organisasi UI yang pada saatnya
juga akan mengikuti jejak Ibu Bapak semuanya. Hanya soal waktu saja, ada yang mungkin 10 tahun lagi, ada yang 15 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, tapi semuanya akan mengalami siklus seperti itu. Karenanya Bapak, sekali lagi atas nama UII kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Semoga Allah memudahkan semua ikhtiar baik Ibu Bapak semuanya dalam mengabdi, dalam waktu, dalam lokasi, dalam bentuk yang lain. Dan saya percaya ketika itu dilakukan dengan ikhlas, dengan baik, paling tidak menurut para pensiunan yang pernah saya ajak diskusi, jadi lebih enak semuanya. Jadi ketika aktivitas itu masih dijalankan dengan sukaria, dengan sukacita, dengan riang gembira, insya Allah ini akan selalu memberikan semangat, selalu memberikan semangat. Dan saya berharap Ibu Bapak melakukan itu, dan saya tahu Ibu Bapak lebih tahu yang pas, yang tepat, yang nyaman untuk Ibu Bapak semua jalankan. Kami hanya mengirimkan doa terbaik, dan insya Allah ikhtiar ini tidak terputus di sini. Ikhtiar tetap terjalin, dan pada kesempatan-kesempatan yang disepakati, kami juga mengundang Ibu Bapak dalam beberapa acara yang selama ini sudah kita jalankan, termasuk juga layanan-layanan kami juga tidak terhenti ketika Ibu Bapak statusnya menjadi pensiun. Ada layanan yang juga masih berjalan bahkan ketika sudah pensiun, termasuk hak-hak Ibu Bapak terkait dengan UI. Dan soskes masih ada beberapa layanan, kemudian hak untuk menyekolahkan anak itu juga masih ada, bahkan hak untuk mendapatkan bantuan biaya perjalanan haji juga masih ada, dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam norma regulasi yang kita punya. Sehingga kita berharap silaturahmi tetap berjalan Ibu Bapak, doa kami selalu menyertai, dan kami mohon maaf jika selama melayani Ibu Bapak di UII ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebar. Sekali lagi, semoga Allah selalu meridhoi UII dan kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas
pembuatan video profil para purna tugas Universitas Islam Indonesia tahun 2022. Demikian tadi telah kita saksikan bersama para purna tugas. Masukkan sini, nanti perpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kami hormati Bapak Rektor beserta jajarannya, Ketua Ikatan Keluarga Pegawai Universitas Islam Indonesia, Al-Ustaz Bapak Munsi, juga teman-teman ataupun bapak-bapak dosen purna tugas, juga teman-teman tendik purna tugas yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Pertama dan yang paling utama, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan luar biasa, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan sempat. Insya Allah ada teman kita yang sempat tapi tidak sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesehatan. Dan ada yang sehat tapi tidak sempat, maka alhamdulillah pada kesempatan pagi yang luar biasa kita bisa bermuajah, bisa berkumpul mendatangi undangan yang mulia pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Rektor dan hadirin rahmatullah, selanjutnya izinkan saya yang pertama ta'aruf dulu Pak, walaupun sudah tayangkan, tapi saya yakin, ainul yakin, banyak teman-teman ataupun bapak-bapak ibu yang belum kenal atau ta'aruf kenal dengan saya. Artinya tadi Pak Rektor menyampaikan UII besar karena silaturahmi. UI besar kekuatan utamanya adalah untuk bersilaturahmi. Makanya penting bagi Reni, mohon maaf, jadi karena saya ketiban sampur mungkin milihnya itu yang tendik yang terjauh Pak. Ya, jadi nggak usah, kemarin pollingnya itu mungkin nggak pilih-pilih tapi dipilih yang paling jauh. Nah, insya Allah, jadi saya tadi jam 7:30 ternyata udah alhamdulillah nggak macet Pak. Tapi kalau macet, saya tuh kalau ngantor Pak, jadi berangkat sampai Patok itu, wah sana itu kantoran saya. Tapi Bismillah tawakaltu ala Allah, setiap hari ataupun dulu di Tamsis itu alhamdulillah tidak terlalu jauh, tapi di sini walaupun jauh tapi enjoy dan alhamdulillah masih sempat saya 2 tahun dapat ataupun bisa di sini. Jadi saya di bertempat tinggal di Gunung Kidul dan lahir asli Nyun Sewu. Jadi lahir saya itu di seperti apa yang telah diviralkan oleh Pak Mahfud. Jadi di desa kecil di Bantul sana, di
Desa Tegalayang yang pada waktu tahun berapa itu awal-awal tahun dipakai kami untuk, bahkan kalau dalam Dies UI pada Bapak Kahar Muzakir rektor pada waktu itu sempat beliau itu bermusyawarah mengadakan rapat karena diuyak-uyak penjajah pada waktu itu di tempat di Tegalayang itu. Jadi kambingnya di kandang kandang kambing ataupun kandang ayam di sana. Sekarang maaf masih mungkin tendik yang di sini seperti Mas Hanam dan Mas Aan itu masih sebagai kerabat kita. Jadi saya lahir di sana dan alhamdulillah selama 26 tahun saya mengaji sekitar 30 dan saya baru diangkat 96. Alhamdulillah bisa husnul khotimah dan disampaikan oleh Pak IKP. Semoga pengabdian saya dan teman-teman ini sebagai pengabdian yang husnul khotimah. Jadi itu maaf saya di Gunung Kidul dan yakin. Jadi saya dikasih mimbar pagi ini sangat luar biasa selama 26 tahun di UI baru kali ini. Jadi maaf saya sering makanya nanti ado-ado kalau dikasih waktu 5 menit ya maaf karena kita ta'aruf jadi nambah sedikit ya nggak apa-apa insya Allah ikhlas Mas ya. Saya tuh ngomong itu saya udah dari semalam dari kemarin di telepon Mas Dwi itu akhirnya juga sedikit-sedikit pakai konsep padahal maaf saya itu di Gunung Kidul sering ketemu Pak Bupati dan Bupati itu nggak ada rasa minder. Kalau di sini ketemu Pak Rektor apalagi Pak Warek, Pak Rauden itu yang bikin. ini apalagi saya itu di Gunung itu sekarang keaktifan saya jadi sebagai dai Kamtibmas Pak. Jadi Polres itu mengadakan karena Gunung Kidul itu banyak sekali ataupun terkenal dengan sana itu bunuh diri yang luar biasa. Artinya pada waktu Kapolresnya Pak siapa itu yang Pak sebelum yang ini itu mengadakan dai Kamtibmas itu setiap kecamatan harus ada dai yang oleh Polres itu kalau ada kasus-kasus kematian itu pasti maaf walaupun saya di UI sebagai tendik yang paling bawah itu tapi Pak saya sering memberi nasihat pada orang-orang yang ojo ngantek bunuh diri. Nah ini sering saya sampaikan. Artinya alhamdulillah Pak. Peran dari dai Kamtibmas sekarang itu luar biasa. Artinya walaupun belum terlalu signifikan tapi sekarang sudah berkurang sangat jauh sekali. Yang dulu itu awalnya cuman orang kagul tidak punya HP bunuh diri. Orang kagul tidak bisa beli bensin bunuh diri. Tidak bisa beli beras bunuh diri. Akhirnya alhamdulillah sekarang peran maaf dari dai Kamtibmas itu sangat luar biasa. Maka doa dari Pak Rektor dan insya Allah dari rekan-rekan tendik akan senantiasa bisanya mendoakan selalu mendoakan. Jadi khairun nas anfa'un linnas itu jelas kita bermanfaat di luar UI ternyata banyak sekali waktu pun yang harus dimanfaatkan. Jadi sedikit ta'aruf itu sekali lagi mungkin yang intinya saya dari mewakili teman-teman tendik terutama tendik yang sudah purna tugas maaf jadi mohon izin palilahnya. Jadi mungkin dalam waktu selama kalau saya 20 ataupun 30 tahun di UI itu tentu saja jadi dalam berinteraksi dalam bergaul dalam berhubungan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Banyak salah, banyak hilaf, mohon dimaafkan. Itu dan insya Allah saya akan selalu berdoa ataupun teman-teman tetap mendoakan untuk UI. Bagaimana lagu ataupun simbol
insya Allah UI selalu unggul. Itu dari saya. Ataupun sambutan mungkin ada banyak kekurangan, mohon maaf. Dan sekali lagi tadi Pak IKP sedikit mohon untuk fasilitas. Jadi saya cuma sebagai wakil Dendik atau pensiunan untuk kalau bisa. Jadi fasilitas untuk cek, jadi nggak check up tahunan Pak, tapi check up yang sifatnya mingguan ataupun bulanan. Itu mohon kalau bisa, karena Dendik itu ya maaf masih sekiranya itu sangat perlu sekali. Dan mungkin kita melihat situasi kondisi kita, umur kita yang semakin lama semakin lebih ataupun semakin tua gitu saja, fisik sudah semakin lemah. Maka kalau bisa dari UI nanti juga mengcover keinginan dari Dendik itu paling enggak check up yang sifatnya tidak tahunan tapi bulanan ataupun setengah bulanan itu jauh kalau bisa di cover ataupun mohon untuk kebijakan. Jadi saya itu cek beberapa kali, kalau dulu itu gratis maaf Pak. Jadi setelah saya corona itu masuk ke apotek itu ternyata mesti bayar ya. Kalau biasanya nggak bayar, tapi minimal kalau cek tiga komponen tes gula darah, kolesterol dan trigliserid itu biasanya kita gratis. Kalau sudah pensiun itu ternyata minimal sama cek dokternya itu 100 lebih Pak. Makanya maaf kalau tadi uang 100 itu jauh, jadi sangat sekali. Jadi mohon maaf Pak ya mungkin ini mungkin bisa diperhatikan. Jadi usulan dari teman-teman Dendik terutama, mungkin dosen juga nanti ada permintaan tersendiri. Itu saya kira, mohon maaf dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup sesi kepada para wali, boleh kita berikan aplaus yang meriah Bapak yang telah menyampaikan dan selama 26 tahun seperti yang telah disampaikan, baru pertama kali menyampaikan sambutan di podium dan merasa ngeredek kalau kata Jawanya. Haturkan terima kasih Bapak Rohadi yang telah mewakili dari Purna Tugas Tenaga Pendidikan Tetap tahun 2022. Semoga menjadi Purna Tugas yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rektor Universitas Islam Indonesia Bapak Profesor Fatul Wahid yang saya hormati, Wakil Rektor Bapak Dr. Zainal Arifin dan Dr. Rohidin yang saya hormati, Ketua Ikatan Pegawai UII Bapak Dr. Tohirin yang saya hormati, dan Bapak Kiai Munihi yang kami muliakan, para direktur di lingkungan UII, Wakil Dekan yang saya hormati, dan rekan-rekan dosen yang pada hari ini dilepas dalam acara Purna Tugas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan teman-teman Dendik yang pada hari ini juga dilepas sebagai pelepasan untuk masuk pada pensiun. Para panitia yang sudah menyiapkan acara hari ini yang kami hormati. Izin Pak Rektor untuk mewakili teman-teman dan juga teman-teman izinkan saya untuk mewakili. Saya pakai masker ini sebenarnya bukan karena tertib, tetapi
Syukur alhamdulillah ada COVID. Karena gigi saya lepas 2 di depan. Jadi waktu ngajar secara online, mahasiswa tanya, Pak Zulian kok tertib sekali di rumah sendiri pakai masker? Iya, saya bilang, saya nggak berani buka karena akan kelihatan jelas ya kan. Bapak dan Ibu, sebenarnya yang pantas mewakili ini ada satu, tapi beliau nggak hadir, Pak Warsono, yang sekaligus sebagai ketua yayasan. Mudah-mudahan beliau tetap sehat untuk menjadi ketua yayasan. Saya masih ingat ketika tahun 82, tanggal 1 April, saya menerima SK pertama dari yayasan sebagai tenaga edukatif, sebagai dosen. Dan 1 Oktober kemarin, saya pensiun. Jadi 40 tahun setengah saya berdedikasi di UI, mengabdi di UI, lembaga yang sangat saya banggakan. Menjadi dosen itu bagi saya panggilan hati. Kenapa saya sebut panggilan hati? Ada tawaran yang lebih baik, tapi saya lepas. Saya tetap ingin di UI. Pada saat itu saya dan Pak Warsono diterima di Bank Indonesia tanpa tes. Waktu itu alumni ini banyak sekali yang kerja di bank, BNI, BRI, Bank Dagang. Nah, kita berdua diterima di BI tanpa daftar, karena BI merekrutmen pegawai secara tertutup. Dia langsung datang ke perguruan tinggi. Dan waktu saya tes jadi dosen, Pak Sapar mengatakan, kalau ada tawaran yang lebih bagus, supaya tidak meninggalkan UI. Saya katakan, saya tidak akan meninggalkan. Lantas, Direktur BI Jogja kita temui dengan Pak Warsono berdua. Beliau menyayangkan tidak diambil. Saya bilang, Pak, saya ingin menjadi guru. Inginnya jadi guru besar, tapi tidak sampai. Bapak dan Ibu, ini cerita di awal-awal kita diterima dan tidak ada yang mau jadi dosen kecuali saya dan Pak Warsono. Angkatan kita itu 500 orang, hanya kita berdua. Yang lain kerjanya di bank yang sangat populer waktu itu. Tentu saja rekan-rekan yang lain memiliki waktu yang berbeda-beda, memiliki reputasi yang berbeda-beda, memiliki dedikasi yang berbeda-beda. Ini memiliki komitmen yang sama terhadap UI. Syukur alhamdulillah kita pensiun secara normal, bukan pensiun tidak normal. Misalnya dipanggil Allah lebih duluan. Karena ada rekan kita yang pensiun sudah dipanggil Allah, tetapi sebenarnya belum waktunya pensiun. Yang saya tahu rekan saya Agus Harjito, belum waktunya pensiun, tapi karena sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dia dapat tempat yang layak di sisi Allah. Bapak Rektor yang saya hormati, seperti tadi saya katakan, reputasi dan dedikasi kami berbeda-beda, baik itu di bidang akademik maupun di bidang struktural. Di bidang akademik, ya rekan-rekan ada yang berhasil mencapai gelar tertinggi, ya, gelar dokter. Di bidang struktural ada yang berpengalaman menjadi dekan 2 kali dan lain sebagainya. Apapun yang selama ini diamanahkan oleh UI kepada kita, kita berusaha untuk secara semaksimal mungkin tenaga pikiran kita tuangkan untuk kemajuan UI. Terus terang secara pribadi, lembaga ini lembaga yang sangat membanggakan. Saya masih ingat ketika berangkat dari Bengkulu tahun 75 akhir, saya datang ke Jogja ingin masuk UI, bukan Gajah Mada, karena yang terkenal di daerah saya adalah UI. Gajah Mada tidak terkenal. Kenapa demikian? Karena guru saya sendiri juga alumni UI, walaupun cuma PIC, yang sangat membanggakan ketua pengadilan, kepala jaksa, hakim,
itu alumni UI. Dan mereka sangat sering memberikan khutbah di Jumat, ceramah-ceramah. Dan disitulah mereka menceritakan tentang UI. Dan saya datang ke Jogja ingin masuk UI, baru tahu kalau ada yang dikatakan lebih besar dari UI, yaitu Gajah Mada. Saya daftar di Gajah Mada, terima di filsafat. Mungkin diterima karena tidak ada yang milih kan gitu. Tapi dengan diterima di UI sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan tentu saja selama perjalanan yang membuat kita lembaga Universitas Islam Indonesia yang menghidupi khususnya saya selama ini, selama 40 tahun. Saya sangat tunduk dengan organisasi ini karena organisasi inilah yang menghidupi saya. Organisasi lain mungkin bisa saya abaikan, tetapi dengan UI tidak bisa. Karena saya hidup di UI, saya memiliki kebanggaan, tidak ada keraguan. Dan satu hal yang membuat saya tidak dapat mungkin diterima dari tempat lain adalah kekeluargaan, kolektivitas yang saya rasakan akhir-akhir ini antara yang junior dengan senior agak jauh. Saya terasa bahwa pembinaan dari senior kita dulu sangat luar biasa. Tidak hanya dengan sama dosen, tetapi dengan sama mahasiswa, dengan pengurus lembaga kita sangat akrab. Ya mungkin sudah beda masanya. Kita dibesarkan dengan mereka dibesarkan sudah beda. Ya, bagaimana keakraban antara yang lebih tua dengan yang lebih muda, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Oleh karena itu Pak Rektor, meskipun kami sudah purna tugas, secara formal memang berakhir karena itu sudah aturan organisasi. Ya mungkin saja di antara teman-teman ada yang masih merasa kuat, masih sehat untuk mengabdi, tetapi dalam bentuk yang lain. Umur 65 tahun, 2/3 umur saya hanya untuk di UI. Mungkin apa yang telah kami lakukan tidak maksimal, tetapi selama ini kami sudah berusaha dan kami memiliki kebanggaan apa yang telah kami perbuat terhadap UI. Bapak Rektor yang kami hormati, tentu saja harapan dari UI kepada kami mungkin ada kekurangan yang kami lakukan. Tentu saja kami mohon maaf karena belum dapat memenuhi apa yang diharapkan oleh UI secara maksimal. Tapi kami sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya ini permohonan ataupun pesan kepada rektor dan rekan-rekan yang hadir di sini, khususnya saya, mudah-mudahan juga teman dosen yang lain. UI ini memiliki lahan pemakaman yang ada di selatan kita, dan secara pribadi saya punya keinginan sekali untuk dapat dimakamkan pada akhirnya ketika saya dipanggil oleh Allah di pemakaman. Apakah saya memang memiliki kriteria untuk dimakamkan di makam UI? Kalau memang memenuhi kriteria dan kalau betul ada persyaratan, apa persyaratan yang perlu saya penuhi untuk bisa dimakamkan di pemakaman UI? Saya belum berani menyampaikan kepada istri dan anak-anak saya karena saya belum menanyakan. Tapi saya punya keinginan sekali untuk bisa dimakamkan di makam UI, karena ingin selalu dekat dengan lembaga saya yang telah membesarkan saya,
Jadi mungkin bagi saya pribadi, bukan saya yang membesarkan UI, tapi justru UI lah yang paling banyak membesarkan saya. Saya punya kebanggaan, tidak ragu. Ketika orang menanya di mana kerjanya, dengan mantap mengatakan saya di UI. Oleh karena itu, meskipun kami sudah purna tugas, kami tetap menjaga nama baik UI, nama besar UI. Para pendiri, ya, syukur alhamdulillah selama 40 tahun tidak membuat nama UI ini menjadi jelek. Kami betul-betul menjaga, dan tentu saja setelah kami pensiun, dalam bentuk yang lain kami menjaga nama baik UI, baik di lingkungan tinggal kita masing-masing maupun di masyarakat kita masing-masing. Selanjutnya, seperti tadi rekan Tendik Pak Rohadi menyampaikan, jika ada acara-acara di UI, apakah itu sifatnya ulang tahun dan lain sebagainya, pengajian, untuk kita bisa dilibatkan, diundang. Begitu juga saya masuk dalam grup komunitas dosen UI. Mohon admin untuk tidak mengeluarkan saya kalau memang itu bisa tetap berada di situ, karena banyak info yang dapat kita manfaatkan meskipun saya tidak begitu aktif. Tapi apa yang dimasukkan oleh Pak Rektor dan rekan-rekan yang lain, banyak sekali manfaat pelajaran yang bisa saya ambil di situ. Demikian saya kira Pak Rektor, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan rekan-rekan sekalian atas kekurangan ataupun kekeliruan dalam kami menyampaikan sambutan. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah disampaikan perwakilan dari tenaga pendidik yang dalam diwakili oleh purna tugas dari dosen Fakultas Bisnis dan NMK Universitas Islam Indonesia, yaitu Dr. Andes Zulian Yamid MSI. Kami haturkan terima kasih. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Rektor Universitas Islam Indonesia, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir, serta Direktur Sumber Daya Manusia / Sekolah Pembinaan untuk mendampingi di prosesi penyerahan kenang-kenangan. Monggo Bapak Rohadi dan Bapak Zulai, serta Rektor dan Wakil Rektor Bidang 2. Kami panggil juga kepada Direktur Sumber Daya / Sekolah Pembinaan, Ibu Ike, berkenan untuk mendampingi prosesi pemberian kenang-kenangan. Baik, prosesi pemberian kenang-kenangan yang pertama akan diberikan langsung oleh Rektor kepada tenaga pendidik yang sudah hadir membersami kita semuanya, yaitu Dr. Andes Zulian Yamid MSI, purna tugas dari dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Mohon boleh dilepas maskernya. Pak Zulai dulu. Pak Zulian ya. Monggo. Sekali lagi. Pak Zulian, monggo Pak Zulian. Dan mohon merapat Pak Zainal Badwike. Kami ambil dokumentasi terlebih dahulu. Mohon menghadap ke depan sekaligus bergabung Bapak Rohadi. Baik. 1, 2, 3. Ketawa ya. Boleh berikan senyuman terbaiknya. Sekali lagi Mbak Lulu boleh. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya penyerahan kenang-kenangan kedua diberikan kepada tenaga kependidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rohadi, purna tugas dari Fakultas Hukum, diberikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir, Pak Zainal. Kami persilakan. Pak Rohadi boleh bergeser kembali ke utara dikit. Baik, silakan Mbak Lulu dan Mas Putut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya foto bersama boleh bergeser ke utara kembali. Bapak, kita foto bersama namun nampaknya kurang center dan kurang tengah. Kita kurang utara nih Mas Putut. Oke. Mohon izin boleh bergeser ke kiri kembali, ke kiri lagi. Baik, berikan senyuman terbaik dan ekspresi yang bahagia. Monggo kepada Mbak Lulu dan Mas Putut. Suruh senyum tuh ya. Senyuman haru biru, sedih dan senang. Saya hitung lagi. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih dan buat aplaus yang meriah kami persilakan kepada Ibu dan Bapak berkenan kembali ke tempat semula. Rektor, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Ini untuk orang sepuluh. Syukuri dan supaya untuk materi yang akan disampaikan dalam kesempatan kali telah hadir membersamai kami semuanya penceramah yaitu Bapak Ustadz Insinyur Munehi Bahrul Idris MAI AA yang akan menyampaikan materi Bapak Rektor dan jajarannya serta Bapak Ibu para purna tugas dan para hadirin dan hadirat rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunianya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir di tempat ini. Artinya yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah. Tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah, dan saya pun yakin yang hadir di sini tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Oleh karena itu mestinya kita selalu mensyukuri kepada Allah. Saya teringat ya di dalam Al-Quran Allah itu memberikan maklumah atau pengumuman kepada kita semuanya. Yang namanya pengumuman itu pasti sesuatu yang penting. Kalau tidak penting, tidak bakalan diumumkan. Apa itu? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Karena biasanya ustaz-ustaz dulu kalau membawakan langsung la in syakartum la azidanakum, di depannya tidak. Padahal itu makna atau pengumuman Allah kepada kita semuanya. Siapa yang selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Tapi siapa yang kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Demikian juga di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orangnya yang apabila selalu mensyukuri siapa orangnya yang apabila diberi kenikmatan oleh Allah tapi dia itu tidak pernah syukur kepada nikmat yang diberikan Allah. Kemudian siapa orangnya yang apabila diberi cobaan, ujian berupa musibah, barangkali bencana alam dan lain sebagainya, tapi dia tidak pernah sabar menanggung cobaan dan musibah dari Allah. Kata Allah, fal yakhruj min tahtis sama, keluar sana dari kolong langitku ini, wal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya ini, apabila diberi kenikmatan tidak pernah syukur, apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Oleh karena itu marilah kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur dan ahli sabar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, saya teringat pada waktu itu tahun 2017. Ya, saya juga dilepaskan seperti ini. Tapi kebetulan pada waktu itu yang memberikan ceramah juga saya. Yang memberikan nasihat juga saya. Pada waktu itu ya saya itu pas juga purna tugas. Saya bareng dengan Pak Busro, terus Pak Mastur yang dari FTI, ya itu.
Ya, sebenarnya memang benar kita itu harus mensyukuri nikmat Allah. Kita itu sudah harus tahu diri bahwa kita ini sudah sepuh, ya, sudah sepuh loh. Umur 65 itu relatif sepuh ya. Kalau ASN 58 itu masih muda itu. Tapi kalau dosen kan 50 dosen kan 65. Guru 60. Nah, saya ini sudah selesai. Apa namanya itu? Sudah umur 70. Ya. Tapi nikmat kok sebenarnya kalau kita ini tergantung kita mensyukuri bahwa kita itu sudah pensiun. Ya. Saya itu heran pernah ya, hanya nggak usah saya sebutkan namanya, jabatannya saja pokoknya. Dekan ya turun itu sudah kelimpungan Pak, dekan lo turun, waduh terus pemilik itu MNCT, itu MNCT, kalau terus langsung itu loh, itu MNCT, yang aneh lagi. Nah, sekarang tingkat rektorat, ya. Tapi ini orang-orang lama yang waktu kantor rektornya itu masih di Cibinong, sama-sama di variasi mobil. Nah, saya di variasi mobil, saya melihat dia juga variasi mobilnya. Tak parani, tak rangkul, piye Pak kabare? Piye Pak kabare? Lenjapi, yo kaya ngene iki nek wis medun. Kok seakan-akan jabatan itu sesuatu yang gimana gitu loh. Cara pikir wis cemburu ora gelem medun meneh. Padahal dia itu ya Bapak Wakil Rektor, kalau dulu bukan Wakil Rektor, pembantu Rektor. Itu sudah 2 periode yang terakhir sudah jabat tak rangkul. Piye Pak kabare? Yo kaya ngene iki. Itulah. Jadi itulah yang namanya jabatan itu seakan-akan memang menggiurkan. Nah, tapi jujur Pak, Bu, semua orang itu senang duit, bener gak? Saya itu pernah ceramah di Jakarta. Selesai ceramah, ada salah seorang jemaah yang marahi saya dan mengatakan, Ustaz, saya itu prihatin loh. Yang masuk di tahanan KPK itu kok nyasati wong Islam kabeh ya. Nyasati kok wong Islam kabeh. Nah, begitu. Saya prihatin. Saya tanya apa yang diperhatinkan? Karena semua orang itu senang duit. Ya. Makanya Nabi mengatakan, Inna hadzal mala khudirun khulun. Faman ahdha bisahati nafsin turika lahu fihi wa man ahdha bisrafi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kannaka ladzi yaqulu wa la yasba. Nah itu Nabi itu mengatakan harta, duit itu sesuatu yang menggiurkan. Ya. Yang menikmatkan kalau kita itu mempunyai harta yang banyak itu. Menggiurkan, semua orang itu senang duit. Semua orang itu senang harta. Tapi Nabi berpesan, seandainya kamu mendapatkan harta itu dengan hati yang luhur, ya, kamu akan mendapatkan keberkahan dari harta itu. Tapi kalau kamu mendapatkan harta itu dengan nafsu yang serakah, nafsu yang tamak, justru harta itu akan menjerumuskanmu masuk ke dalam lembah kesengsaraan. Kamu menderita karena harta, kamu sengsara karena harta. Ya, yang pada di tahanan KPK itu semuanya menderita karena juga harta. Dan sering orang itu mengejar yang namanya kekayaan. Sekarang janjane definisi kaya itu seperti apa toh? Seakan-akan yang namanya orang kaya itu banyak harta. Wah, kamu sudah kaya ya. Rumahmu itu sudah 20, tanahmu itu sudah 10 hektar. Masing-masing rumah itu garasinya itu ada mobilnya macam-macam. Wah, wis sugih banget ya ini. Jawabnya apa? Durung. Baru punya rumah 20. Ya, banyak baru punya tanah 10 hektar, itu belum kaya. Kalau rumah saya itu sudah 30, tanahnya 100 hektar, itu baru kaya. Dilalah kesampaian. Itu sudah punya tanah 100 hektar. Ya. Rumahnya 50 misalnya. Wah, sekarang sudah kaya ya kamu. Luar biasa sudah kaya. Belum. Saya itu punya angan-angan punya pulau belum kesampaian.
Saya itu punya angan-angan punya kapal pesiar belum kesampaian, punya pesawat pribadi, jet pribadi belum kesampaian. Jadi saya itu belum kaya. Gitu. Jadi nggak bakalan habis-habis. Nah, kekayaan itu hanya diukur dari materi. Makanya Nabi juga mengatakan, laukana libni adama badal dabillah tahulah salisan walayam la ujafab ni adama ila turab. Manusia itu sudah mempunyai 2 bukit emas. Apa sudah mandek? Lihat sudah mempunyai 2 bukit emas. Belum, cari gresek-gresek lagi bukit emas yang ketiga. Cari lagi bukit emas yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Belum stop, belum mandek. Mandeknya kapan kata Nabi? Mandeknya kalau perutnya itu sudah terisi turab, sudah terisi tanah. Artinya kalau sudah mati itu sudah selesai semuanya. Itu. Padahal kaya di dalam Islam itu laisal ghina an kasratul arad walakinna kinal hina nafs. Ya. Jadi yang namanya kaya itu kaya hati. Bukan kaya harta. Kalau panjenengan itu hatinya itu kaya wis penak nang ndi. Ya itulah. Oleh karena itu jangan stres Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah di pensiun. Allah itu memberikan rezeki di mana-mana. Wa ta'ayyib bidzabatin la tahmilu rizqaha wallahu yarzuquha wa iyyakum. Semua rezeki itu yang memberikan Allah. Coba bayangkan, cacing di dalam tanah yang amat sangat dalam dapat rezeki. Ikan di dalam lautan yang amat dalam dapat rezeki. Wa iyyakum termasuk manusia. Jadi di mana-mana ada rezeki kita. Tapi ya itu tadi, rezeki itu dijemput. Ya. Jadi saya teringat, bukan hadis tapi asar ini, kata Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu dilapori salah seorang sahabat ya, di salah satu masjid. Si fulan itu serba banget, rajin sekali sholatnya. Kalau sudah masuk masjid nggak keluar-keluar lagi. Wah, masjid terus. Umar penasaran. Dia mindi-mindi mendengarkan apa yang dibaca dalam doanya itu. Kok tidak keluar-keluar dari masjid itu? Ndonga apa tuh ini? Didengar. Ternyata doanya itu persoalan harta. Ya Allah, berikanlah saya rezeki, harta, saya mau rezeki, harta melimpah yang begitu-begitu, ulang-ulangi lagi terus. Kemudian sama Umar dijawab, kalau kamu kepingin harta, ya, fisuk nang pasar, ya jualan di pasar itu kalau cari harta. Masjid itu hanya untuk berdoa, mintanya kepada Allah di masjid, tapi mencarinya rezeki tidak di masjid, di pasar. Nah itulah, makanya Umar mengatakan bahwa la ya'udan talabi rizki bayaqulu Allahumma rizqni waqad alima ana samalatun firu daban wala fiddatan. Ya. Jadi orang itu hanya minta harta seperti itu. Harta, benda, emas, perak itu tidak bakalan diturunkan oleh Allah. Panjenengan minta terus diturunkan dari langit sana, bolong teplok, bolong teplok. Tidak seperti itu. Ya. Tapi ya itu tadi, bekerja. Pada waktu Umar mengatakan seperti itu, kebetulan melihat ada burung terbang. Umar mengunjungi burung sambil mengatakan, "Ta'al masan wa taruhu bitonan." Lihatlah burung-burung itu. Dia keluar dari sarangnya dengan perut yang kosong. Nanti kembali ke sarang dengan perut yang isi. Burung saja cari rezeki, menjemput rezekinya di sawah-sawah, di ladang-ladang. Kalau burung itu malas-malasan hanya di sarang terus, tergolek di sana terus, dia nggak dapat apa-apa. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, di dalam surat An-Najm 39. Ya. Jadi kita itu harus berusaha. Ya. Apa yang seiring dengan apa yang kita usaha kita ini banyak, ya, dapatnya rezeki juga banyak. Usahanya kecil ya, dapatnya ya kecil. Tidak berusaha sama sekali ya tidak dapat apa-apa. Makanya ini yang sering saya sampaikan ya di dalam pengajian-pengajian. Lihat di dalam hidup, biar kita ini sukses. Ya, itu adalah duit.
D itu usaha, D itu doa, U itu usaha, I itu ikhtiar, T itu tawakal, yaitu duit. Sering pertanyaannya, coba nanti saya jelaskan pertanyaannya, apa bedanya usaha dan ikhtiar? Beda. Ya. Doa, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, aku kabulkan. Nah, seperti itu. Allah sudah mengatakan seperti itu loh. Dan Allah itu tidak bakal ingkar janji loh. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi apa mendungotok? Apa hanya berdoa saja terus juga? Seperti seorang hamba yang tadi diusir sama Umar keluar dari masjid, mendungotok. Gitu. Ya, tidak hanya doa saja. Doa itu ya termasuk sholat itu doa. Kita sholatnya ya harus rajin, ya, sholat sunnah-sunnah kita laksanakan dan lain sebagainya. Termasuk doa. Kemudian usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a dalam surat An-Najm 39. Manusia itu akan mendapatkan sesuatu seiring sejalan dengan apa yang diusahakan. Usahanya besar, dapatnya besar, usahanya sedang, dapatnya sedang, usahanya kecil, dapatnya kecil. Saya mencontohkan ibarat kita mancing, Pak. Mancing itu dengan umpan yang kecil, cacing cilik. Itu ya cilik-cilik. Ya, cetel-cetel sama cilik-cilik itu. Tapi kalau mancing umpannya gede, pancingnya gede, nyanggu ingkung misalnya. Wah itu gede-gede malah sosok itu boyo barang. Nah itu, jadi seiring ya usaha. Setelah itu apa? Ikhtiar. Wal afalu sadirun ala ibadi kulluha bi qada'illahi wa qadarihi wa laisa lil ibadi ila ikhtiar. Jadi ikhtiar itu seiring dekat dengan yang namanya takdir. Takdir itu wilayahnya Allah. Ya. Ranahnya Allah takdir itu. Wilayahnya manusia itu ikhtiar. Manusia tidak perlu memikirkan persoalan takdir. Saya itu pernah dicurhati takmir masjid. Wah, tadi malam itu kita debat masalah takdir. Dari habis isya sampai jam 2. Wah, aku ya sampai ini kurang gawean, takdir ini wilayahnya Allah. Dicoba nih sampean itu berdebat persoalan ikhtiar apa-apa. Tapi persoalan takdir gitu loh. Nah itulah takdir wilayahnya Allah. Nah, apa bedanya usaha dan ikhtiar? Sebagai contoh, seorang ayah, seorang bapak kepingin anaknya menjadi dokter. Ya, wis dileske, wis macam-macam pokoknya dileske, dikumpulin ben bisa lolos tes masuk fakultas kedokteran. Nah itu masuk, itu usaha. Tapi anaknya nang jero ora tau sinau. Dine tugas atau garap bolosan, itu aja ikhtiar. Ya. Jadi beda usaha dengan ikhtiar itu. Ikhtiar itu memfollow up usahanya tadi. Proses. Nah, yang terakhir baru yang namanya tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Apapun yang sudah kita lakukan, ya, apapun yang sudah kita usahakan, kita ikhtiarkan, ya, itu sudah kita serahkan kepada Allah. Semoga kerja. Tapi itu proses itu dilalui dulu, bukan kok hanya doa ikhtiar, doa ikhtiar, doa ikhtiar. Makanya saya jadi teringat Nabi juga, ya. Nabi ketika dalam perjalanan dengan para sahabat-sahabatnya itu naik unta. Kemudian Nabi menyuruh, sudah berhenti di sini, kita istirahat, kita bisa sholat. Kemudian ada sahabatnya itu sudah mau sholat, sudah mau takbiratul ihram, tapi untane ini diculke, tidak dicencang. Sama Nabi, jangan sholat dulu, cencang dulu. Si sahabat menjawab, maaf Rasulullah, ya, saya sudah tawakal sama Allah. Ini saya, Allah Maha tahu, saya sudah berdoa untuk menjagakan unta saya ini sudah. Terus Nabi mengatakan, tahu kamu, untamu itu kalau tidak kamu cencang, nanti lepas, naik lepas hilang, ini kan padang pasir, kau mesti mati loh, rasa, apa naik unta terus keluar dari padang pasir, cencang dulu.
urbut jamanuka. Tsumma tawakkal Allah. Cencang dulu ontamu, baru kamu tawakal kepada Allah. Nah, itu. Motor aku wis tawakal kok. Mlebu pasar ora tau dikunci-kunci gandul. Gitu. Baru kowe saiki nang cedak motor salah wis. Mbokno ya Allah. Mohon dipun tenggo motor kula menika. Kuwi malah nyek karo Gusti Allah lho itu. Pada tukang parkir. Itulah. Karena juga ada Pak. Ya, saya itu mempunyai tetangga, ya. Kalau kemana-mana itu pintunya itu rata dikunci. Kok juga, loh kok ora dikunci? Wis tak menunggu Gusti Allah. Wis pasrah karo Gusti Allah. Itu kan ngenyek kok ngece. Gusti Allah pada satpam perlu omah. Ya jadi itu tadi rumusnya itu urbut zaman kan. Tambahkan cencang dulu. Tentang baru kamu tawakal. Kunci dulu rumahmu, kunci dulu motormu, baru tawakal. Nah, untuk mengikhtiarkan, karena juga banyak dikunci saya sok hilang toh. Nah, diikhtiarkan kasih alarm, kasih apa itu ikhtiar itu. Orang itu toh. Nah, seperti itu. Baru yang terakhir tawakal. Bapak, Ibu dan saudara-saudara rahimahullah yang pagi hari ini ya, sudah di purna tugas secara formal. Ya. Monggo gak usah melopro. Allah memberi jalan kok. Bagi lagu apa? Apa guys? Suku-suku Batak ya. Nek obah ki golek duit, obah ki entuk duit nek obah. Nek anteng ora entuk apa-apa. Ya. Pak, Bu, saya ini masih ingat saya terinspirasi ketika saya menjadi ketua IAI Jogja, sudah lama sekali, ya 20 atau lebih tahun yang lalu. Itu untuk mengajak lulusan S1 arsitektur untuk menjadi anggota IAI itu, wah angel banget, boleh anggota angel banget. DC sama ketua ID pada waktu itu Dr. Adam Suyudi, Dr. ID, ya dokter apa namanya itu ketua ID. Wah kalau ID dokter, ikatan dokter gampang, semuanya itu jadi anggota. Karena apa? Karena dokter itu hubungannya dengan nyawa manusia. Kalau arsitek kan tidak. Nah saya mengatakan dokter malpraktek paling hanya membunuh manusia atau membuat manusia mati di meja operasi, hanya satu orang. Tapi arsitek malpraktek bisa membunuh 500 orang dalam waktu yang bersamaan. Ketika mendesain suatu bangunan gedung opera atau apa di high-rise building, kobong. Si arsitek lali tidak membuat tangga darurat, tidak membuat pintu-pintu darurat, kabeh mati terpanggang 500 orang. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang tidak mengerti profesi arsitek seperti itu. Ya, inilah. Nah, yang kita sampaikan di sini, saya sosialisasi kepada para anggota IAI yang baru itu. Terus ada yang tanya, Pak, apa dijamin saya kalau sudah menjadi anggota IAI itu dapat proyek atau banyak proyeknya? Wah, itu bukan urusan saya, urusan kamu. Kamu dapat anggota IAI turu terus nang omah ora itu apa-apa. Gitu loh. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau berubah. Jadi kita itu kan harus berubah. Berubah itu yang namanya hijrah itu seperti itu, makna hijrah. Ya, kita itu harus selalu hijrah, diberi nasihat loh kita ini. Tidak sadar loh. Di dalam adzan itu nasihat. Saya mengatakan adzan itu nasihat, bukan hanya sekedar tanda waktu sholat. Kalau tanda waktu sholat nganggo bedog iso. Tapi adzan Allah itu nasihat. Ya. Kemudian yang paling menarik nasihat di akhir sebelum Allahu Akbar yang terakhir. Hayya 'alal falah. Capailah kemenangan. Capailah kesuksesan. Ya, itulah. Jadi kita ini harus selalu menang, harus selalu sukses di dalam hidup ini. Agar kita itu harus selalu sukses, apa yang harus kita lakukan?
Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ben sukses. Ya, kita itu ya hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki dening ingkang damel kita gesang. Jadi kita ini harus mengikuti yang membuat kita, yang menciptakan kita itu kan Allah. Menapa yang dipun kersakaken dening Gusti Allah? Apa yang dikehendaki oleh Allah? Illa liya'budun kon ibadah. Nah itulah, jadi kita itu hidup itu hanya untuk beribadah. Makanya Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, sekarang ini kita banyak musibah bencana itu karena apa coba? Bencana itu karena apa? Kalau kita ini membuka firman Allah di dalam surat Ar-Rum 41, Dhahara fasata bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Bencana itu ada karena ulah tangan aydin nas, tangan manusia. Tangan manusia berulah tidak sesuai dengan syariat. Tangan manusia berulah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Terjadilah musibah bencana. Saya pernah ditanya, kalau musibah banjir karena ulah tangan manusia, saya setuju. Ustaz saya sependapat. Karena membuang sampah sembarangan, ngumpuli gorong-gorong, banjir, saya sependapat. Musibah banjir karena manusia menebangi pohon di hutan-hutan, gunduli hutan-hutan, banjir, tanah longsor, saya sependapat. Tapi ulah tangan manusia di mana yang menyebabkan gempa, yang menyebabkan tsunami, yang menyebabkan gunung jeblok misalnya. Semuanya ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia itu bisa langsung atau tak langsung. Kayak banjir tadi itu langsung, tapi yang tidak langsung yaitu tangan manusia berulah yang melakukan sesuatu perbuatan yang haram. Manusia itu beraktivitas pasti menggunakan tangan, tidak bakalan tidak menggunakan tangan. Korupsi menggunakan tangan, judi menggunakan tangan, minuman keras, ya mabuk-mabukan menggunakan tangan. Itulah. Jadi itulah tangan manusia berulah seiring dengan aktivitas kita. Nah, itu bisa menimbulkan musibah bencana seperti itu. Oleh karena itu kalau kita itu ingin terhindar dari musibah bencana, yang penting kita itu hidup yang baik sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Kita juga demikian Pak Bro. Kita di pensiun ya nggak usah ngukur apa. Banyak asu Allah itu tidak senang dengan orang yang berputus asa. Ya. Apalagi sekarang ini sesuatu yang menarik sudah zaman digital, apa bisa online. Panjenengan rasa buka toko, rasa apa lewat online saja. Saya melihat fenomena yang menarik di Jakarta. Rental office pada tutup Pak. Jadi orang apa ini Pak? Kantor. Alamatnya ya cukup alamat email sekarang itu. Kan sementara itu di kafe-kafe, resto-resto kan banyak working space. Ya itu. Rental office tutup. Pengusaha rental office beralih fungsi untuk apa? Pada ribut gitu. Nah ini zaman digital panjenengan pas banget pensiun bisa sekolah rumah sebagai home industry, untuk industri apapun bisa. Jadi nggak perlu roba. Ya. Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah, itulah barangkali yang saya masih. Oh masih ya, saya teruskan masih. Ya, saya ini kalau tadi bapak-bapak khususnya Pak yang memberikan sambutan apa yang kaitan Pak Yulian tadi yang saya itu di UI dulu. Saya ini jujur tidak bercita-cita jadi arsitek Pak. Ya. Cita-cita saya jadi pelukis. Karena waktu kelas 2 SMP itu saya memenangkan lomba lukis internasional di Jerman Barat. Tapi bapak saya nggak tahu karena dimarahin Pak kalau saya melukis. Saya SMP itu ngirim sendiri, ya pakai perangko itu, wah pokoknya sendiri. Karena kalau saya, ponakan bapak saya gambar